Pagi ini kita lanjutkan diskusi kita tentang sifat termodinamika. Kita sudah mulai pada hari Selasa yang lalu tentang sifat termodinamika. Kita selesaikan hari ini ya, insya Allah dalam 1 jam. Kalau slide-nya saya kira kita kemarin sudah membahas ini ya, dan lalu menggambar ada diagram TV dan diagram PV ya. Saya akan coba jelaskan melalui gambar saja, kita lihat bersama-sama. Stopkan videonya supaya nggak terlalu berat ya. Baik, kemarin kita sudah membuat penyederhanaan dari diagram TV dan PV ya, merupakan penyederhanaan dari diagram 3 dimensi PVT yang sifatnya unik untuk masing-masing zat ya. Saya coba gambarkan. Misalkan diagram TV. Specific volume ya, V non kapital. Kubah uapnya di kiri curam, di kanan lebih landai gitu ya. Kemudian kita punya garis-garis tekanan konstan ya. Itu ya. Kalau yang mengenai puncak ini berarti dia tekanan kritis. Tekanan critical pressure. Di atas critical pressure and critical temperature itu disebut sebagai supercritical fluid. Dia tidak mengalami perubahan fasa. Ya. Ini critical temperature-nya. TC. Sifat termodinamika sebenarnya berpusat pada bahasan dari diagram semacam ini. Ya. Misal, untuk daerah kubah uap, ya, Anda tahu sebelah kiri itu adalah garis cair jenuh atau saturated liquid, ya. Yang kiri ini, yang di kanan ini garis uap jenuh, saturated vapor. Di antaranya itu campuran, ya, campuran. Untuk mengevaluasi sifat-sifat termodinamika berbagai macam zat di dalam kubah uap, termasuk pada garis jenuhnya itu, ini di area sini, ya, Anda menggunakan di tabel termodinamika itu tabel berapa saja, Tia? Yang digunakan? Kedua, Pak. Tabel 2 dan? Tabel 4. Kok langsung loncat 4? T2 dan T3, Pak. Ya, betul. Tabel 2 dan 3. Yang 2 itu basisnya temperatur. Tabel 3 basisnya tekanan, ya.
Itu bisa digunakan untuk mengevaluasi sifat termodinamika bermacam-macam. Temperatur, volume jenis, tekanan, energi internal, entalpi, dan entropi, baik pada dua garis jenuh maupun di antaranya. Kalau di antaranya digunakan interpolasi linier, ya. Tabel 2 dan 3. Di dalam kupah itu campuran. Contoh klasik untuk menjelaskan perjalanan campuran itu bisa dilihat di slide yang ini ya. A, B, C sistemnya tekanannya bagaimana? Tetap atau berubah? A, B, C. Bahtiar. Kemungkinan sama, Pak. Kenapa masih ada kemungkinan? Karena tidak diketahui, Pak. Tapi kalau dari volumenya karena berubah, harusnya tekanannya sama. Ya, baik. Jawaban Bahtiar seperti itu. Kalau Wenas, sepakat dengan Bahtiar atau punya jawaban lain? Bagaimana tekanan di sistem A, B, C? Ya? Menurut saya berubah, Pak. Tekanannya berubah. Seperti Bahtiar tadi, benar. Volumenya berubah. Tekanannya tetap, volumenya berubah, tapi karena ada berubah fase ini menandakan adanya perubahan temperatur yang tadi. Tekanannya tetap. Tekanannya tetap ya. Kenapa kok tekanannya tetap, Winas? Kenapa tekanannya tetap? Kurang paham sih, Pak. Mungkin karena bahan volume kurang paham. Oke, good. Kowim tahu? Kowim? Atau Anda punya opini lain nggak? Mau Kowim? Dari yang saya baca di buku itu emang ketiga gambar ini dalam kondisi constant pressure, Pak. Tapi untuk kenapa kok bisa tekanan tetap, saya juga masih belum tahu, Pak. Oke. Ya. Baik. Pak Andri punya jawaban, Pak Andri, atau punya opini? Tekanan tetap, Pak, 1 atmosfer. Tambah Tekanan tetap. Bebannya tetap? Bebannya si piston ya. Ini kan dianggap kondisinya sama karena, ya. Kondisi lingkungan sama. Iya, jadi tekanannya tetap karena ya kondisi bebannya 1 atmosfer sama dari luar ya. Dan beban pistonnya juga sama. Ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Andri. Jadi seperti itu, Bahtiar, Wenas, dan Mukowim. Anda lihat di slide itu, bebannya hanya udara luar, berapapun tekanan udara luar, kalau dia terhubung dengan atmosfer di luar, ya tekanan atmosfer ya. Tapi kalau dia dikonten oleh suatu ruangan dengan tekanan bukan 1 atmosfer, ya ikut dengan tekanan ruangan tersebut. Tapi pada dasarnya tekanannya di luar itu ya mengikuti tekanan sekitarnya yang tetap. Yang kedua, pistonnya kan tetap juga tuh, A, B, C. Meskipun di atasnya itu poros pistonnya terpotong, tapi di gambar itu tidak ada informasi. Apakah di situ ada beban tambahan? Nggak ada informasi, bukan? Tidak ada panah gaya mewakili gaya pegas, kan tidak ada. Jadi karena bebannya sama antara A, B, C, yakni piston dan lingkungan, maka
bebannya tetap sehingga tekanan di dalam sistemnya tidak berubah. Pak Tiar sudah paham sekarang? Sudah, Pak. Ya, baik. ABC ini contoh proses pada tekanan yang tetap. Ada perubahan fasa. Diingat kalau kondisinya equilibrium, maka dalam satu kondisi B ini airnya tidak menguap, uapnya tidak mencair. Namun equilibrium bisa berubah dari satu equilibrium ke equilibrium yang lain. Jadi tahapan dari A, B, C ini semuanya equilibrium. Pada setiap saat tekanannya seragam di dalamnya, temperaturnya seragam ya di dalamnya. Gitu. Tidak ada perubahan fasa dan tidak terjadi reaksi kimia. Di C semuanya sudah menjadi uap air pada tekanan tetap. Kalau terus dipanaskan, nah jadi kalau kita gambar lagi pada, saya pindah lagi ya, Anda bayangkan piston silinder itu dengan ini, ya. Proses yang tadi bisa kita gambarkan mula-mula, misalkan ya, dia ada di tingkat keadaan 1 ini misalkan ya, dipanaskan dalam kondisi subcool atau compressed liquid ya, dipanaskan dengan tadi tekanannya tetap karena bebannya tetap, maka dia bergerak pada garis tekanan konstan, yaitu P yang ada di sini. Mencapai cair jenuh di 2. Terus dipanaskan, diberi energi, maka dia bergerak sepanjang garis P dan T tetap. Jadi T-nya tetap pada 2, 3 ini. Kalau terus dia diberikan energi, dipanaskan, temperatur tidak berubah di dalam kubah itu. Selama tekanannya tetap ya. Kalau tekanannya naik ya berbeda masalah. Ini tekanannya tetap. Jadi temperatur tidak berubah. Padahal diberi tambahan energi. Karena diberi tambahan energi, temperatur tidak berubah, itu dikenal sebagai panas laten. Laten dalam arti tidak terlihat dalam hal perubahan temperatur meskipun diberi tambahan energi. Kalau 1, 2, sensible. Dari bahasa Inggris sense dan able. Dapat dirasakan dalam arti terjadi kenaikan temperatur. 3, kalau diteruskan pemanasannya, diberikan tambahan energi pada tekanan konstan, dia akan misalkan sampai di 4 ini. Gitu. Superheated vapor. Ya. Superheated vapor. Kenapa diberi nama superheated? Karena kalau Anda gambar pada diagram PV, di daerah sebelah kanan kubah itu, pada tekanan yang tetap, semua temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur jenuh tekanan tersebut. Kalau digambar pada diagram PV, lalu diberi nama superheated. Itu asal-usul penamaannya. Baik, jadi kalau Anda mengevaluasi sifat di dalam kubah, gunakan tabel 2, tabel 3, termasuk di 2 garis jenuhnya itu, kalau untuk diantaranya ini dengan interpolasi. Salah satu cara interpolasinya menggunakan kualitas uap, ya, kualitas uap. Saya tuliskan ya asal-usul kualitas uapnya itu. Jadi kalau Anda punya satu sistem
Jangan lupa batas sistemnya. Lalu di sini ada dua fasa. Ada fasa liquid, ada fasa vapor atau gas. Ya. Maka Anda bisa tuliskan bahwa volume total adalah volume fasa gas ditambah volume fasa cair. Ya. Kemudian kalau masing-masing ini Anda ubah menjadi volume spesifik, maka Anda punya massa kali volume spesifik, ya. Spesifik kemudian semuanya Anda bagi dengan massa total, Anda punya ini adalah MG atau MV M total. Ya. Di sisi lain Anda punya persamaan bahwa massa total adalah massa fasa gas atau uap tambah massa fasa cair pada sistem itu, ya. Yang kalau Anda bagi dengan massa, maka Anda dapat 1. Nah, di sini Anda punya kualitas uap. Definisinya dari situ. Massa fasa uap dibagi massa keseluruhan plus ml per m. Ya. Maka persamaan yang di atas ini kalau Anda selesaikan, Anda punya volume spesifik adalah X VG plus 1 minus X VL. Kalau di tabel Anda namanya VF itu, atau VF itu VL, saturated liquid, VF, ya, plus X VG minus VF. Ya. Interpolasi yang serupa juga dilakukan untuk berbagai sifat termodinamika, entalpi, energi internal atau energi dalam, entropi. Kalau menggunakan kualitas uap, persamaannya serupa dengan itu. Itu untuk mencari sifat termodinamika di daerah campuran di antara dua garis jenuh, cair jenuh dan uap jenuh. Itu ya untuk tabel 2 dan tabel 3. Kalau dilihat keseluruhan, saya kembali ke PowerPoint, karena kadang kalau menulis di PowerPoint itu suka hang komputernya, ya, nggak tahu, karena dia harus menyimpan gitu mungkin, ya. Jadi lebih aman nulisnya di OneNote. Hal yang sama berlaku untuk energi dalam, ini entalpi, entropi satu lagi nggak ditulis, ya, tapi sama saja. Caranya seperti itu di dalam kubah uap. Yang kedua, untuk sebelah kiri kubah dilakukan pendekatan. Ada dua sebetulnya, tidak hanya pendekatan, ya. Jadi ada dua cara. Saya kembali ke OneNote lagi, ya. Maaf nih jadi bolak-balik.
Untuk daerah sebelah kiri. Jadi di area yang ini nih. Sebelah kiri kubah. Ya. Ada dua cara untuk sebelah kiri kubah itu. Yang pertama, Anda bisa gunakan tabel. Kemarin sudah kita bahas, nama di daerah itu adalah salah satunya compressed liquid, ya. Compressed liquid. Nah, Anda bisa gunakan tabel compressed liquid. Tabel nomor berapa, Tia? Compressed liquid? T5, Pak. Ya, betul. Tabel compressed liquid. Anda perlu dua sifat di situ, ya. Mengikuti prinsip tingkat keadaan. Namun ada keterbatasannya. Di tabel compressed liquid itu, tekanan minimum untuk satuan SI 25 bar. Itu 25 bar itu ya tekanan menengah, ya. Untuk fluida dengan tekanan di bawah itu untuk H2O ya, nggak ada tabelnya. Padahal dalam berbagai aplikasi, misalkan di aplikasi aliran air menggunakan pompa misalkan, tidak selalu tekanannya di atas 25 bar ya Pak Andri ya. Kadangkala di bawah itu. Iya Pak. Sehingga tabel 5 tidak selalu bisa digunakan untuk mengevaluasi sifat-sifat air. Nah, yang kedua, tekniknya adalah dengan menggunakan pendekatan atau aproksimasi. Aproksimasi. Pendekatan. Bagaimana mendekatinya di situ? Pendekatan tentu ada errornya ya, tapi errornya dalam level yang masih bisa diterima. Kalau tabel 5 lebih baik karena itu lebih detail ya, lebih detail menggunakan persamaan pembuatannya. Nah, kalau pendekatan tentu ada error yang lalu bisa diabaikan. Jadi kalau bicara ketelitian di tabel 5 lebih teliti. Tapi tidak tersedia untuk semua tingkat keadaan itu permasalahannya. Maka untuk daerah dengan tekanan lebih rendah ya kita menggunakan aproksimasi atau pendekatan. Pendekatannya adalah energi dalamnya itu bisa didekati dengan energi dalam cair jenuh fungsi temperatur. Bukan fungsi tekanan, fungsi temperatur. Volume spesifik juga sama. Bisa didekati dengan volume cair jenuh, volume pada garis cair jenuh. Fungsi temperatur bukan fungsi tekanan. Entalpi ini dia fungsi P dan T sebetulnya. Persamaannya adalah U plus PV. Begitu. Ya. Kalau mau dilakukan pendekatan, U-nya bisa didekati dengan UF fungsi T. Ya. Kemudian V-nya ini didekatinya dengan VF fungsi T ya kalikan P minus P saturasi fungsi T.
Kalau komponen ini dirasa kecil, ya, kadang bisa juga entalpinya didekati dengan HF fungsi T. Lebih teliti persamaan yang di atas. Ini bukan U, maaf ini ada koreksi. Oke, tadi saya lihat kalau agak aneh ini persamaannya. Jadi kalau sudah sampai di sini harusnya H. Ini harusnya HF fungsi T plus PV. Ya. Jadi dua ini dari persamaan sebetulnya H itu kalau mau didekati tadi kan U-nya UF fungsi T tambah P V F fungsi T itu. Sementara yang punya seperti itu kan HF ya, HF. Sedangkan entalpinya itu U plus PV. Sehingga kalau mau menggunakan HF, maka entalpinya bisa didekati dengan HF, tetapi lalu P saturasi kali VF-nya itu dieliminasi. Ini P saturasi. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan HF ini di sini boleh, tapi P saturasi kali VF ini harus dieliminasi karena hanya kan U plus PV. Sehingga jadilah persamaan VF fungsi T P minus P saturasi yang ini. Nah, jadi komponen P minus P saturasi fungsi T itu untuk menghilangkan komponen yang ini. Jadi ada dua pendekatan untuk entalpi. Anda boleh menggunakan yang panjang ini. Namun kalau nilainya kecil, Anda boleh menggunakan langsung dekati dengan HFT. Lebih baik sih Anda gunakan yang sedikit panjang ini. Memang bedanya nggak banyak. Paling bedanya itu 1 sampai di bawah 5 kilojoule per kilogram. Kalau Anda menggunakan dua cara itu, yang persamaan yang lebih panjang dan persamaan yang singkat, itu perbedaannya biasanya di bawah 5 kilojoule per kilogram. Pada rentang-rentang tekanan yang ada di tabel itu. Tapi kalau ingin teliti, ya gunakan yang agak panjang itu. Kalau Anda menggunakan yang agak panjang ini, yang harus hati-hati adalah satuannya. HF ini satuan kilojoule per kilogram. PF meter kubik per kilogram. Nah, P-nya harus dibuat supaya setara dengan satuan kilo yang ada di HF. Jadi P-nya itu kalau mau langsung menjadi satuan yang serupa dengan kilojoule per kilogram, P-nya dalam kilopascal ya, kilo. Umumnya P-nya dalam bar di soal itu atau megapascal. Jadi harus dikonversi dulu menjadi kilopascal supaya setara dengan satuan kilo pada entalpi. Lalu entropinya juga didekati dengan SF fungsi T. Itu pendekatan. Karena di tabel 5 tekanan minimum adalah 25 bar di tabel 5. Untuk SI dan H2O ya. Nah ini lebih dari sama dengan 25 bar. Di bawah itu Anda menggunakan pendekatan. Nah baik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Kita sudah membahas area di dalam kubah dan area di sebelah kiri kubah. Ya.
Kemudian di sebelah kiri kubah, baik H2O maupun cairan yang lain, itu masih ada asumsi lainnya. Ini kan tadi pertama ada pakai tabel 5. Kalau yang ada tabel 5-nya, tidak semua zat ada tabel kompres liquidnya di tabel Anda itu. H2O ada, tapi zat yang lain seperti refrigeran, seingat saya tidak ada itu. Kompres liquidnya di tabel itu. 2, dengan cara pendekatan, aproksimasi. Ya. Nah, 3 masih ada lagi, yaitu kadangkala untuk zat dalam bentuk cair itu, kadangkala diberikan asumsi incompressible. Incompressible. Itu juga untuk fluida di daerah sebelah kiri kubah itu dalam fase cair ya. Kadangkala diberikan asumsi incompressible. Sebelum membahas incompressible, perlu membahas koefisien specific heat, ya, panas spesifik, CV dan CP. Anda masih ingat bahwa CV itu adalah definisinya, kalau ada garis 3 begitu artinya definisi ya. Kalau pangkat tuh kapten tuh, definisi. Bagaimana energi internal berubah terhadap perubahan temperatur pada volume yang tetap. Itu definisi CV. Lalu ada lagi CP. Definisinya bagaimana entalpi berubah terhadap perubahan temperatur pada tekanan yang tetap. Karena CV ini relasinya dengan DOU, maka umumnya CV digunakan pada sistem massa atur umumnya, meskipun tidak harus. CP itu relasinya dengan DOHA, maka umumnya digunakan pada sistem volume atur, meskipun tidak harus demikian, tapi umumnya seperti itu. Pada asumsi incompressible, ya, ada beberapa anggapan di situ, incompressible itu. Namanya juga incompressible ya. Yang pertama adalah karena incompressible, bagaimana dengan volumenya pada saat diberikan tekanan? Berubah atau tidak anggapannya? Tidak. Tidak ya. Jadi volume tetap meskipun diberikan tekanan. Yang kedua, anggapan atau asumsi dalam incompressible itu energi dalamnya hanya fungsi temperatur saja. Anggapannya seperti itu. Sehingga kalau kita punya persamaan entalpi U plus PV ya. Dan ini fluida incompressible, maka kalau kita turunkan entalpi terhadap temperatur, sedangkan komponen PV diturunkan terhadap temperatur, tereliminasi. Ya, karena mereka bukan fungsi temperatur. Maka pada fluida incompressible, CP ini sama dengan CV. Terkait dengan definisi yang di sebelah kiri ini ya.
atau disebut dengan C saja. Ya. Sehingga pada fluida incompressible berlaku beberapa relasi, saya tunjukkan slide-nya. Sudah ada di sini daripada menulis lagi ya. U2 kurang U1 itu integral C fungsi T dt. C ya, jadi C ya sama dengan CV sama dengan CP. Dari persamaan spesifik heat tadi mestinya kan CV ini. Tapi kalau modelnya incompressible, CV sama dengan CP sama dengan C. Kalau C-nya konstan, bukan fungsi temperatur, nah tinggal C kali delta T. Anda menggunakan CV ya boleh, kan sama dengan C juga. Entalpi U plus PV definisinya. Untuk incompressible, V-nya tetap ya, tadi sudah kita bahas. Maka menjadi U2 minus U1 plus V delta P. U2 minus U1-nya integral C fungsi T dt. Kalau C-nya konstan, bukan fungsi temperatur, maka menjadi C delta T plus V delta P. Dengan persamaan ini, Anda bisa menghitung U dan H untuk model incompressible. Nanti untuk entropi, C juga, C ln T2 per T1. Nanti kita bahas di hukum kedua. Jadi itu pendekatan yang digunakan kalau fluidanya dianggap incompressible. Incompressible itu selain cairan, padatan bisa dianggap incompressible nggak? Misalkan stainless steel, apakah bisa dianggap incompressible? Jihan? Incompressible kan berarti densitasnya tidak berubah ya Pak? Jadi bisa ya? Bisa, betul ya. Jadi stainless steel itu bisa dianggap incompressible. Beton juga bisa dianggap incompressible ya. Tidak hanya logam, konkrit itu bisa dianggap incompressible. Dengan menganggap seperti itu, Anda bisa menghitung sifat termodinamikanya meskipun tidak ada tabel stainless steel. Adanya tabel C untuk stainless steel ada, CP-nya ada, CP, K ada, densitas ada. Namun tabel entalpi energi dalam untuk stainless steel nggak ada. Nah, kita gunakan pendekatan ini yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau C-nya konstan itu tadi sudah kita bahas. Delta U-nya menjadi C delta T. Jika C-nya konstan ya terhadap T. Kalau nggak konstan integral C fungsi T dt. Delta H tadi itu bisa kita hitung kalau C-nya tetap terhadap perubahan temperatur. Ini C delta T plus V delta P. Ya. Kalau V delta P-nya diabaikan, ya jadi C delta T lagi. C-nya boleh menggunakan CP. Ya. Di buku Anda, untuk logam, untuk non-logam, solid, itu ada nilai C, CP, ada nilai densitas atau volume jenis. Ya. Resiprokal itu kan berkebalikan. Jadi Anda bisa menghitung U dan H untuk solid. Untuk solid. Ya, baik. Itu dengan menggunakan pendekatan incompressible. Baik, jadi saya ulangi lagi. Untuk area di sebelah kiri kubah,
Ada tabel 5. Kompres liquid kalau tekanannya tinggi. Atau bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Ya. Atau kalau fluidanya dianggap incompressible, bisa menggunakan penyederhanaan seperti ini. Dan incompressible ini juga berlaku untuk solid lainnya, baik logam maupun non-logam. Kita bisa menghitung sifat-sifat termodinamikanya dengan pendekatan incompressible. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan untuk area sebelah kanan. Superheated vapor ya. Tentu saja untuk superheated vapor umumnya didekati dengan data dari tabel. Tabel berapa ya? Yang water T4, Pak. T4 ya. Superheated vapor. Untuk berbagai zat di tabel Anda itu ada superheated vapor. H2O, refrigeran, amonia, hidrokarbon lainnya, ya. Itu ada superheated vapor table-nya. Jadi Anda bisa cek di situ. Untuk daerah kanan kubah juga yang tidak mengalami perubahan fasa ya karena uap gitu ya. Itu juga kita bisa gunakan pendekatan gas ideal di sebelah kanan kubah. Termasuk untuk uap air bisa digunakan pendekatan gas ideal manakala memenuhi syarat-syarat gas ideal. Nah, sekarang kita ke gas ideal. Supaya cepat, nggak perlu gambar. Saya pindah ke slide saja karena sudah ada gambarnya di situ. Ini incompressible. Nah, ini ke gas ideal. Ada diagram ini PV per T terhadap tekanan. Ini hasil eksperimen. PV per T terhadap tekanan. Kurva-kurva ini menunjukkan temperaturnya dijaga tetap. Apakah dengan memanaskan, apakah dengan mendinginkan. Jadi Anda bayangkan ada sistem tekanan konstan ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal tadi. Anda punya silinder gitu. Ya. Lalu ada piston saja sebagai beban, sehingga ini tekanannya awalnya tetap kalau begini ya. Namun supaya ada perubahan tekanan, diberikan beban-beban di atasnya yang bisa diambil, dikurangi, ditambah gitu untuk memvariasikan tekanan. Ya bisa dengan apa saja, dengan pegas, dengan apa. Ini contohnya seperti ini saja. Supaya mudah dibayangkan. Ya, bola-bola baja begitulah ya. Kemudian temperaturnya dijaga tetap. Untuk satu zat T1 ya T1 aja dijaga. Apakah dengan pemanasan misalkannya boleh. Jadi intinya T-nya dipertahankan tetap di dalam sistem itu. Gasnya diganti-ganti. Pertama pakai oksigen misalkan. Ya. Kemudian dihitung komponen PV per T. Yang ini nih. PV per T. V-nya dalam per molar. Satuan per molar ya. Volume spesifik molar. Meter kubik per kilomol, bukan meter kubik per kilogram. P-nya divariasikan, T-nya dijaga tetap. Bagaimana memvariasikan P-nya? Ini bola-bola baja di atasnya itu diambil satu persatu. Nah,
Kan tekanannya turun tuh. Ambil lagi, tekanannya turun. Tentu pistonnya bergerak sedikit ke atas gitu kan. Di sini nggak bisa digambarkan dengan mudah ya. Tapi intinya begitulah. Diambil satu-satu sehingga P-nya berubah. Tiap kali P-nya berubah, dihitung lagi PV per T. T-nya dijaga tetap. Jadi P-nya turun, T-nya tetap. Ya. Volumenya naik mestinya kan. Volume kan meter kubik per kilomol. Kilomolnya kan tetap gasnya di dalam nggak berubah. Tapi P-nya turun. Nah, pada T tertentu itu produknya menjadi turun seperti ini, misalkan T1. Nah, datanya menjadi begini. Nah, ini udah bola-bolanya habis, berhenti di sini. Eksperimen ulangi untuk T2, dapat garis T2. T3, dapat garis T3. T4. Ya. Kalau digunakan ekstrapolasi garis itu, atau diambil limit, ya, diambil limit pada persamaan PV per T dengan P-nya mendekati 0. Ini semuanya itu konvergen mengarah ke suatu lokasi ini, yakni R. Percobaannya diulang menggunakan gas yang lain, CO2. Sama hasilnya. Ganti dengan nitrogen, ujungnya ke kiri sama. Karena dia valid untuk berbagai jenis gas pada percobaan ini, maka dia diberi nama universal gas konstan, R itu. Maka limit PV per T pada P mendekati 0 sama dengan R. Atau Anda punya persamaan favorit ini ya. PV sama dengan RT. Kenapa favorit? Karena sering digunakan. Kadang menggunakannya ya keliru, karena tidak semua zat itu, tidak semua gas itu ideal. Ada syarat-syarat tertentu. Baik. Ini persamaannya PVRT ya. Lalu asumsi lainnya pada gas ideal itu U itu juga fungsi T saja. Sehingga H sama dengan U plus PV, PV-nya diganti RT, H menjadi U dan RT. Kalau kita turunkan terhadap temperatur, menjadi yang bawah ini ya. Jadi CP sama dengan CV plus R untuk gas ideal. Kalau incompressible tadi, CP sama dengan CV sama dengan C. Kalau pada gas ideal, seperti ini. Ya, ini delta U dan delta H pada gas ideal, ya serupa dengan persamaan yang diturunkan dari definisi spesifik heat tadi, CV maupun CP. Jadi, U fungsi T, akibatnya H fungsi T juga. H hanya fungsi T, bukan fungsi P pada gas ideal. Ya. Jadi persamaan yang ini berkonsekuensi bahwa H itu juga hanya fungsi T saja, bukan fungsi P untuk gas ideal. Maka kalau Anda lihat di tabel 9, tabel gas ideal, di situ basisnya hanya T saja untuk mendapatkan sifat termodinamika termasuk entalpi. Energi dalam juga fungsi T. Bagaimana syarat keberlakuannya? Di sini yang tadi, bahwa pada saat P-nya mendekati 0, itu limit PV per T-nya sama dengan R, atau limit PV per RT-nya sama dengan 1. Ya, kalau pada
kurva yang ini bersama yang tadi menjadi limit PV per RT untuk P mendekati 0 ini sama dengan 1. Nah, itu syarat keberlakuan gas ideal. Tidak semuanya gas ideal Anda lihat. Kalau di sini bukan gas ideal. Kalau di sini bukan gas ideal. Yang menarik, kalau absisnya ini diganti dengan PR, reduced pressure ya, P per PC, dan T-nya diganti dengan TR, reduced temperature, itu semua garisnya sama untuk berbagai macam gas. Mau nitrogen, mau CO2, mau H2, garisnya jadi sama. Padahal tadinya garis ini itu unik untuk masing-masing zat. Jadi polanya nitrogen tidak identik dengan polanya hidrogen. Tapi jika koordinatnya diganti, jadi P-nya diganti dengan PR, dan T-nya diganti dengan TR, semuanya jadi gambar yang sama. Ya. Jadi PR itu P per PC ini, P per PC. Lalu yang miring-miring ini, yang garis solidnya itu TR, yang garis solid itu. TR itu T per TC. Ini kurang jelas ya. Anda bisa lihat di buku Anda nanti lebih baik gitu. Lalu ada satu lagi V aksen R. Jadi pada parameternya itu ada PR, P per PC, ada TR, T per PC, satu lagi V aksen R. Ini V molar per R, TC per PC. Kenapa ada aksennya? Karena ini sebetulnya pseudo ya. Bukan reduce parameter seperti halnya PR dan TR. Kalau PR TR, PC-nya jelas critical pressure, TC-nya jelas critical temperature. Tapi kalau RTC per PC ini mendekati critical specific volume, mendekati. Tapi tidak pas karena ini kan menggunakan persamaan gas ideal. Jadi tidak pas dengan yang aktual. Maka digunakan dash di situ, aksen ya. Pseudo reduced volume. Nah, tiga parameter ini plus Z, ada Z kan, di dalam diagram kompresibilitas. Nah, masuk sebagai gas ideal, manakala Z-nya di sini itu antara 1,05 sampai 0,95, jadi di sini. Nah, ya. Jadi antara 1,05 sampai 0,95 itu rentang yang masih dianggap gas ideal. Jadi ini 1,05 nih. Ini 0,95. Ya. Jadi kira-kira di area antara ini itu masih boleh menggunakan model gas ideal. Di luar itu tidak. Jadi yang di bawah sini ini bukan gas ideal. Gitu. Yang di atas itu juga bukan gas ideal. Ini hanya menggantikan persamaan politropik dengan persamaan gas ideal. Tidak ada yang istimewa. Jadi Anda sudah belajar integral PDV. Ya, PV-nya diganti dengan MRT itu saja. Ini untuk N tidak sama dengan 1. Ini untuk N sama dengan 1. Baik, materinya selesai untuk bab 4. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah terlalu cepat penyampaiannya?